Assalamualaikum, saya Pupeng RUS dari program studi Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi AI Jakarta. Ingin memaparkan proposal tesis dengan judul Pengaruh Sales Growth, Manajemen Laba, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. Dalam bab 1 ya, pendahuluan latar belakang masalah adalah adanya berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun belum dapat mencapai target maksimal. Sebagai gambaran berikut ini tabel realisasi penerimaan pajak selama tahun 2016 sampai tahun 2021, di mana terdapat fluktuatif persentase penerimaan pajak, yaitu di tahun 2016 sebesar 81,54%, di tahun 2017 sebesar 91,23%, di tahun 2018 sebesar 92,2%, di tahun 2019 sebesar 84,4%, di tahun 2020 sebesar 85,65%, dan di tahun 2021 sebesar 100,19%. Berdasarkan latar belakang penelitian dan agar lebih memahami topik, maka identifikasi masalah yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuasi dengan beberapa tahun target belum tercapai. Sebagian disebabkan oleh praktik penghindaran pajak atau tax avoidance, di mana penghindaran pajak dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan cara legal dan ilegal yang akhirnya merugikan penerimaan pajak negara. Kemudian adanya perkembangan globalisasi dan revolusi industri membuka peluang pengurusan bisnis pajak dan pengalihan laba yang mana dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian laporan keuangan komersial dan fiskal memiliki perbedaan yang membuka celah manipulasi laba untuk penghindaran pajak. Kemudian perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba sehingga cenderung melakukan agresivitas pajak. Kemudian penghindaran pajak ini berisiko mencakup denda dan reputasi buruk yang bisa mempengaruhi laba dan investasi. Kemudian sales growth diindikasikan sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kemudian batasan masalahnya, pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tergolong dalam sektor makanan dan minuman. Kemudian periode penelitian dibatasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Kemudian ketiga variabel yang diteliti difokuskan pada sales growth, manajemen laba, dan leverage sebagai variabel independen, serta tax avoidance sebagai variabel independen, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Variabel lain yang berpotensi mempengaruhi tax avoidance tidak ditentukan dalam penelitian ini. Keempat, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, sehingga kualitas data sangat bergantung pada keakuratan dan keterbukaan informasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Terakhir, analisis penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik, sehingga tidak dapat maksimal guna memberikan wawasan lebih mendalam jika di dalamnya termasuk dalam rangkup penelitian kualitatif. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Apakah sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance? Kedua, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance? Ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? Keempat, apakah kepemilikan institusional merupakan pemoderasi pengaruh sales growth terhadap tax avoidance? Kelima, apakah kepemilikan institusional merupakan pemoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance? Dan terakhir, apakah kepemilikan institusional merupakan pemoderasi pengaruh terhadap tax avoidance? Tujuan penelitian ini berdasar rumusan di atas. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh leverage terhadap tax avoidance. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional sebagai pemoderasi terhadap pengaruh sales growth pada tax avoidance. Kelima, untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance. Keenam, untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional sebagai pemoderasi leverage terhadap tax avoidance. Manfaat penelitian terdiri dari aspek teoritis, yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan dan pemahaman praktek tax avoidance perusahaan guna meningkatkan mekanisme corporate governance dalam memoderasi hubungan tersebut. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai berikut: memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan, kemudian memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemegang saham dan investor, dan juga memberikan masukan bagi regulator, dan secara umum memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik tax avoidance. Kerangka teori dan pengembangan pada bab 2, yaitu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Analisa teorinya adalah teori keagenan atau agensi teori, teori akuntansi keperilakuan atau behavior accounting theory, tax avoidance, kepemilikan institusional, sales growth, manajemen laba, dan leverage. Penelitian terdahulu terhadap gap penelitian yang dilakukan: 1. Fokus pada perusahaan manufacturing, tidak spesifik menyentuh pada perusahaan manufacture makanan dan minuman. Kemudian ada juga penelitian yang tidak membahas peran industri secara spesifik. Kemudian ada juga yang belum memasukkan variabel mediasi dan moderasi. Kemudian ada juga yang fokus hanya pada perusahaan sektor aneka industri. Kerangka pemikiran, hipotesa 1, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesa 2, manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesa 3, leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hipotesa 4, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara sales growth dan tax avoidance. Hipotesa 5, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dan tax avoidance. Hipotesa 6, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara leverage dan tax avoidance. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu berdasarkan data dari hasil variabel penelitian yang ada. Analisis deskriptif yang digunakan untuk mendapat gambaran tentang pengaruh sales growth, manajemen laba, dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2020 sampai 2024. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2020 sampai 2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang ditentukan: 1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B selama periode tahun 2020 sampai 2024. Kemudian perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B yang telah mempublikasikan laporan keuangannya pada periode tahun 2020 sampai 2024. Kemudian perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B yang telah menjanjikan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa
berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B pada tahun 2024 dengan halaman situs www.idx.co.id. Desain penelitian ini meneliti pengaruh sales growth, manajemen laba, dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Maka dapat dibuat desain penelitian variabel dependent atau Y adalah tax avoidance, variabel independent atau X adalah X1 sales growth, X2 manajemen laba, X3 leverage. Kemudian variabel moderasi atau Z adalah kepemilikan institusional. Demikian secara singkat proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.